Halo semua, balik lagi ke Dencast episode ketiga bareng aku Nakita dan partner aku Konita. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng nih sama alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi angkatan 2016. Dan beliau ini gak cuma sekedar menjadi dokter gigi aja loh, tapi juga berkarir sebagai model dan influencer. Keren banget gak sih? Siapa tuh kalau boleh tahu? Seru banget kan? Dan pastinya kita bakal dapet insight yang menarik banget nih. Yuk langsung aja kita kenalan lebih dekat bersama Dokter Monica. Halo dokter. Hai. Bagaimana nih dok kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik juga, lancar semuanya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kuliahnya lancar. Iya, tadi gimana dok? Di jalan lancar nggak nih dok? Atau mungkin agak macet? Macet di weekend ya nggak seberat di weekdays ya pastinya. Oh, iya Jadi kayak sih, masih ya alhamdulillah. udah. Cuman aku tadinya tuh pengen langsung abis olahraga sebentar, siap-siap prepare ke sini. Harus ke klinik dulu. Karena oke. tiba-tiba pasien aku yang habis ada ekstraksi, pencabutan, itu kan mau buka jahitan. Tapi karena orang luar, jadi dia mau jalan-jalan dulu dan nggak ke Jakarta lagi. Oke, Gitu. oke. Jadi kayak ya udah aku harus selesain dulu ke klinik, buka jahitan dulu, baru ke sini. Oke, berarti tadi sebelum ke podcast sempat olahraga dulu dan sempat ke klinik dulu. Sempat ya? ke klinik dulu. Keren banget. Dan kalau boleh tahu nih, sekarang kesibukannya lagi gimana dan kira-kira ngapain aja nih dok? Oke, kesibukannya itu ya beragam ya. Palu gada ya kak ya. Oke. Semuanya nih yang bisa kita kerjain gitu. Apapun dicoba. Apalagi kan maksudnya masih in momen gold age ya menurut aku. 20-30 tahun tuh kan momen-momen kita at least try everything that you can do gitu. Jadi seenggaknya setelah 30 nggak ada rasa nyesel kok nggak nyoba ini itu. Tapi kesibukan basicnya ya praktek. Aku kerja di 3 klinik. 2 klinik swasta, satunya klinik Vaskes 1 BPJS. Terus aku profesional model, ya photoshoot, runway, cuman kalau aku emang lebih ke show ya, lebih ke catwalk gitu. Sama untuk konten creator lagi memulai sebenarnya, apalagi aku lagi aktif lari gitu. Jadi aku sambil bikin konten tuh pasti kalau lari kan. Jadi as a running content creator, udah sih. Oke, berarti selain ngurus pasien nih kegiatan santainya ada olahraga juga ya dok. Betul, Terus ada kegiatan lain gak nih dok selain olahraga? Paling itu sih. Olahraga aja. Olahraga aja. Kalau misalkan lari ya tadi, kebetulan aku juga suka lari. Oh gitu. Seru banget, iya seru banget. Nanti kita bareng. Iya boleh. Nanti kita lari bareng. Dari sini aja. Iya, seru banget. Berarti kegiatannya lumayan sibuk ya. Kalau misalkan kita lihat ya dari praktek, terus habis itu ada model juga, iya. Tapi tetap balance karena ada olahraganya buat nge-refresh juga ya dok ya. Betul, sebenarnya yang belum aku mention, aku tuh ada perusahaan keluarga. Jadi aku termasuk oke. yang ngejalanin di perusahaan itu. Dan karena kita bagi job desk, jadi aku tuh finance di perusahaan itu. Kerjanya 2 hari WFO, 3 hari WFH. That's Wow. why aku ngebagi jadwal prakteknya juga lumayan. Karena menurut beberapa orang 3 klinik nggak terlalu berat kok, atau 2 klinik udah cukup gitu kan. Cuman aku harus nyesuaiin dengan yaitu praktek as a finance di perusahaan itu, terus job-job aku as a model dan lari. Oh my god, keren banget, keren banget. Wow, super duper. Aku ngebayanginnya sih udah padet ya dok dalam sebulan. Aku tuh kalau kerja bisa jadi di satu hari misalkan aku show sekalian event visit gitu. Jadi kayak bener-bener ngaturnya oh ya biar sekalian Iya, jalan biar bisa sekalian 2 jalan, kerjaan iya. gitu. Jadi dalam satu hari bisa ngerjain beberapa kegiatan juga ya dok. Iya. Ya? Oke, keren banget. sambil nyelam minum air. Iya. benar. Nah kebetulan kan dokter ini kan dokter gigi nih dok. Kalau boleh tahu nih gimana sih dok waktu awal-awal masuk dunia kedokteran gigi dan kira-kira apa sih alasannya nih memilih untuk masuk Iya, kedokteran gigi? apa yang ngebuat tertarik gitu dok kayak Iya. aku mau FKG deh gitu. Oke, FYI kalian semester berapa? Semester 5 dok. Oh sama ya, sama-sama Iya, semester 5. betul. Oke, berarti dia udah dikit lagi mau prakoas, terus baru koas. Kalau aku kenapa milih FKG? Sebenarnya dulu pas aku SMA, di SMA aku tuh setiap
per 6 bulan sebelum bagi rapot itu kita dikasih majalah. Nah, beberapa anak-anak yang misalkan punya prestasi masuk ke majalah itu. Oke. Dan aku selalu nulis cita-cita aku tuh as dokter spesialis jantung. Oke. Karena- Udah dokter nih ya, Iya. tapi belum ke situ. Tapi belum ke situ Iya. gitu. Karena kenapa aku dokter? Aku mikir pengen sekali punya cita-cita yang berkesan gitu. Oke. Nah, as a dokter dentist tuh kan kesannya ya kita pakai jas putih ya, Iya. gitu. Jadi aku pengen ngerasa, oh ya cita-cita aku at least berkesan walaupun banyak banget cita-cita lain yang punya kesannya masing-masing, punya bajunya tersendiri juga gitu. Tapi yang ada di pikiran aku kayak jadi dokter seru nih. Walaupun keempat dari kakak aku tuh IPS semua. Oh, Jadi aku nggak ada doang yang IPA, IPA, nggak ada yang iya. IPA. Gitu. Terus habis itu tapi kayak lama-kelamaan di semester terakhir sekolah SMA aku mulai ngerasa kayaknya dokter umum itu lama banget. Oke. Sekolahnya lama, Betul. apalagi aku mau spesialis jantung, Ya udah lama banget, spesifik lama mau banget. jantung. gitu kan, gitu. Iya Dan sih. aku tipe yang aku mau A ya udah A gitu loh. Nah aku mikir kayaknya sih aku akan lebih dibolehin dokter gigi gitu. Oke. Apalagi aku bukan tipe yang boleh ngekos, boleh jauh-jauh. Arabic people ya, Iya. biasa kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah harus Selama rumah. kuliah berarti pulang pergi dong? Aku PP, oke. gitu. Terus habis itu akhirnya aku kayak oke deh buat daftar FKG aja gitu. Itu pun aku sempat daftar, fun fact, FKG di Jakarta tapi selain Yarsi. Oke. Oh ya. Ups. Tapi akhirnya aku menetapkan hati masuk ke Universitas Yarsi gitu kan, dengan berbagai pertimbangan. Apalagi kalau ngeliat, oh ya mungkin di sini agama aku akan lebih terjaga dan beberapa kelebihan lainnya ya. Dan itu aku daftar gelombang terakhir. Ya udah akhirnya masuk Yarsi. Alhamdulillah jalannya ternyata di sini. Iya benar, jalannya menjadi dokter gigi dan lulusan Yarsi ya dok ya. Betul. Oh ya dok, nih kalau aku lihat-lihat nih di Instagram kan dokter ini selalu menempuh preklinik nih di FKG, sempat ikut Apnon juga ya. Dan secara kan dari FKG ini kan dunia kesehatan nih agak melenceng sedikit, dan terus sekarang juga aktif di media sosial sebagai influencer gitu kan, untuk sharing-sharing berbagai kehidupan gitu. Gimana sih dok cerita awal ini kalau boleh tahu? Oke. Kalian ada yang tertarik? Lo promosi ya? Mungkin Kita pikir-pikir dulu mungkin kali ya. yang mau aku tanyain juga kayak dokter kan tadi dari awal udah pengennya sebenarnya dokter gitu, atau dari awal tuh udah tertarik dengan dunia apnon ini baru ke FKG atau ke kedokteran, atau di tengah-tengah FKG perjalanan FKG ini baru kayak pengen coba yang lain gitu. Oke, sebenarnya bagus banget pertanyaannya karena mengingatkan aku dengan momen-momen lucu beberapa tahun lalu, apalagi pas aku kecil. Oke. Jadi abahku dan mamaku tuh punya keinginan yang berbeda, tapi sebagai orang tua mereka nggak pernah maksa buat kayak Mon kamu harus ini, kamu harus ini. Enggak, yang penting kamu tahu nih cara berbakti, cara menjalankan kewajiban dan lain sebagainya gitu ya. Abah aku tuh emang tipe yang akademisi banget. Suka anaknya pintar, suka anaknya ranking 1 gitu, tapi nggak pernah yang memaksa gitu. Jadi pada saat aku SD ya udah aku tuh cukup alhamdulillah berprestasi, ranking 1 dan lain sebagainya. Tapi mamaku suka something yang berbau entertain gitu. Oh ya. That's why. Jadi Oke. dari aku kecil tuh aku udah terbiasa runway, modeling, acting, dan ini fun fact banget, aku pernah main film. Tapi pas aku kecil. Oh iya. Itu film pertama aku dan horor. FYI banget. Ini boleh di-spill nggak judulnya? Jadi apa nih dok kira-kira? Ini lucu banget, tapi aku jadi setan kecil gitu. Lucu banget. Dan karena mamaku tuh benar-benar kayak oh ya pengen anaknya bisa percaya diri, bisa confident gitu. Karena dan apalagi aku tinggi kan, jadi dari kecil tuh aku udah ngerasa kayak beda dari yang lain gitu. Apalagi pubertas laki-laki itu kan lebih lambat ya daripada perempuan, masa remajanya. Jadi aku tuh udah tinggi, kalau baris paling belakang, terus kayak yang jadi canggung sendiri kalau aduh nggak kelihatan pengen ke depan tapi tinggi yang kayak gitu. Nah mamaku tuh kamu harus ya percaya diri, harus bisa tegak, nggak boleh yang kayak bungkuk dan lain sebagainya gitu. Tapi ada momen akhirnya aku stop itu semua. Aku lebih ngerasa mikir ya udahlah, lebih fokus ke sekolah aja gitu. Kayaknya dari aku SMP deh. SMP tuh sebenarnya udah ada kayak tawaran buat ikut yang kayak misalkan Gadis Sampul gitu. Tapi aku memilih buat kayaknya enggak deh, pengen fokus aja, pengen berprestasi di
sekolah gitu, makanya aku lebih aktif di organisasi. Jadi wakil ketua OSIS sampai akhirnya SMA gitu. Oh, jadi dari yang kecil udah didorong-dorong untuk ke entertain, makanya setelah pas masuk FKG jadi kayak pengen nyoba lagi di Apnon gitu atau gimana? Iya, sampai akhirnya pas aku kuliah, aku tuh tadinya udah kayak pengen ngerasa kayaknya stop deh dunia perorganisasian ini, tapi tiba-tiba jadi bulu aja. Oh iya. Yuk Monica jadi bulu gitu, kamu bisa nih terlihat punya jiwa kepemimpinan gitu-gitu kan. Terus habis itu akhirnya kita nyemplung lagi lah untuk jadi pemimpin gitu, jadi ketua angkatan gitu kan. Terus habis itu semester 1, semester 2, semester 3 aku ngerasa kok kuliah FKG gini-gini aja, gebrakannya apa? Kita butuh gebrakan gitu, yang baru gitu ya. Iya kan, terus aku ngerasa kayaknya ikut Apnon is a great choice aja. Ditambah kakak-kakak aku tuh abang none juga gitu. Jadi kita ini sekeluarga Apnon. Keren banget. Aduh, sekeluarga keren banget. Jadi akhirnya kayak ya udahlah daftar Apnon, dan aku daftarnya itu pas blok epidemiologi biostatistik. Ingat ya kalian? EN ya, Dok. EN betul. Mohon dokter EN boleh ya Dok. Saya soalnya pembekalan Dok gitu, karena jam belajar itu padat kan, epidemiologi. Masuknya jam 8, pulang sekitar jam 4-an kan. Dan di situ aku izin jam 1 harus pembekalan sampai jam 11 malam. Dan 8 pagi aku udah harus di kampus lagi kan. Itu pun jam 11 malam terkadang kita masih ngumpul dulu nih, Bang Non, kita ngumpul dulu, mingle dulu, ngobrolin dulu. Tadi kelas pemerintahan ngebahasnya apa yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak itu cukup jadi momen yang challenging sih buat ngatur belajarnya gitu. Iya, jadwalnya padat banget. Kira-kira selama kuliah kedokteran nih Dok, apa sih momen yang kayak paling berkesan banget yang nggak bisa dilupain nih? Termasuk kayaknya mungkin tadi yang bagian Apnon juga itu kan paling momen yang nggak bisa dilupain juga kan ya? Sebenarnya banyak banget, dari mulai jadi ketua angkatan itu cukup kayak harus mengemban pressure-nya ada yang bulu ya Dong, bukan. Iya, itu lumayan kayak yang aduh ya ampun disalahin lagi, bulunya mana gitu palunya mana gitu kan. Pasti kan kita kayak gitu selama 6 bulan kurang lebih gitu. Terus ikut Apnon, dan kurang beruntungnya adalah pas aku malam final abang none itu paginya ujian blok. Maaf ya Kak. Gimana tuh Dok? Dan aku bilang, dokter maaf Dok, malam final cuma sekali, ujian blok masih ada hair. Iya sih benar, nggak salah. Betul. Aku bilang gitu, mohon maaf Dok kalau kali ini tidak sesuai ekspektasi dokter-dokter gitu, karena ya kita harus milih ya. Malam final nggak bisa diulang nih gitu. Dapat nominasi, menang nggak bisa diulang kan gitu. Jadi ya aku fokus ke malam final pada saat itu. Terus momen yang berkesan lagi, aku orang pertama yang ujian skripsi. Gitu. Semoga kita bisa menyusul ya. Amin. Motivasinya keren banget. Iya, kayak semester depan nih udah mulai gedebak-gedebuk ngurus skripsi nih kita. Karena percaya aman pertama, ini bukannya selfish ya, cuman aman duluan itu ya enak aja gitu. Kalian udah kayak nggak ada beban gitu, dan kalau bisa cepet kenapa harus lama gitu. Iya. Oke. Dan juga tadi Dok kan udah sempat menyinggung Abang None dan si FKG ini yang jadwalnya tuh kayak kalau kita lihat agak bertumpuk-tumpuk. Iya, padat ya. Dan aku mau nanya kayak apa sih tantangan terbesar dokter dalam nge-manajemen waktunya gitu. Apalagi mungkin kayak dari adik-adik maba kan sekarang udah angkatan 2025 ya Dok, dan juga atau misalnya adik-adik semester 3 ini atau kakak-kakak yang udah mau koas itu tuh kayak takut mau masuk ke atau mau nyoba hal yang baru tuh karena takut nggak bisa manajemen waktunya gitu. Takut kayak aku mau masuk senat mahasiswa tapi aku takut nanti akademik aku gimana atau yang lainnya jadi berantakan gitu. Kalau misalnya dari dokter sendiri tuh gimana? Oke, kita harus tahu prioritasnya itu apa ya, karena nggak bisa dipungkirin mau masuk senat, masuk BEM dan lain sebagainya tuh ya kalian tahu posisi kalian di sini sebagai apa, sebagai mahasiswa gitu. Jadi apapun alasannya, yang harus diutamain, yang harus diprioritasin, yang fardunya adalah kepentingan mahasiswa, bukan kepentingan senat, bukan kepentingan organisasi gitu. Jadi ya kalian harus tahu kalau ada momen belajar, ya kalian yang harus ngerti.
Dan kalian harus paham karakter diri kalian tuh kayak gimana. Jangan diikutin. Misalkan kamu belajar H-3 bisa. Kalau kamu H-7 super, it's okay gitu. Karena aku bukan tipe orang yang suka belajar H-3 nggak tidur tuh, aku nggak bisa. Aku ngerasa aku harus tidur nyenyak, aku harus makan dengan nikmat. Betul, gitu. Jadi nggak aku boleh belajar stressful. betul, aku harus belajar ya H-1 tuh momen aku belajar gitu. Momen kayak bukan H-2 kita masih punya rekaman dosen ini nggak gitu, punya catatan ini nggak, itu udah kayak udah bukan momennya. H-2 ya udah kita udah tanya jawab aja gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Time management tuh pentingnya kalian tahu prioritasnya apa, dan ya jangan takut, karena kayak tadi yang aku bilang di awal, golden moment kita tuh 20-30. Iya betul. Kalau misalnya banyak takutnya, justru nanti kita malah nggak maju-maju iya, kan ya. nggak bisa Maju-maju. mencoba juga kan. Betul. Pas aku ikut Apnon tuh aku baru realize ya kalau di luar sana tuh banyak hal yang nggak kita tahu. Iya sih, bener. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita sadar kalau kok kita nggak tahu ya, kok kita skip ini ya. Apalagi teman-teman Abang Non itu nggak cuma dari fakultas kedokteran, nggak cuma dari anak IPA gitu ya, sains, tapi komunikasi, politik gitu. Banyak banget anak-anak FISIP-nya. Dan di situ ngajarin aku kayak, oh iya ya, ternyata kayak gini tuh nggak cuma tentang Jakarta aja, tapi hal-hal lain yang ngebuka koneksi, relasi gitu. Iya, jadi meluas ya, kayak pengetahuan kita tuh jadi lebih kayak, oh ternyata dunia itu nggak cuma kita di kampus aja. Iya, teman kalian tuh nggak aja. cuma senat, nggak cuma Iya, SMA bener, gitu, iya, gitu. bener. Banyak gitu. Tapi Dok, sebenarnya aku udah punya pertanyaan yang aku siapkan pribadi untuk dokter yang di luar sini nggak ada di sini. Nggak apa-apa ya Dok? Nggak apa-apa banget. Soalnya aku agak kepo, dan sebenarnya selama ini tuh aku tuh mencari-cari gitu jawabannya tuh apa, karena mungkin yang dirasakan oleh teman-teman FKG yang baru masuk kayak angkatan 2025 ini, di awal-awal semester itu ada momen tuh kayak dimana semuanya itu terasa cepet banget Dok. Apalagi kayak kita yang baru SMA kan santai banget, happy, have fun gitu. Tiba-tiba kita masuk ke dunia yang serba cepat, serba jadwalnya padat, harus tek gitu. Dan aku ngerasa di momen itu aku tuh nggak bisa benar-benar ngerasain perasaan kita gitu Dok. Kayak semuanya tuh nggak dirasa, kayak bahkan sampai kita tuh kayak nggak bisa mengekspresikan perasaan kita dengan baik dan benar. Jadi kayak kalau mau seneng tuh kayak ya udah seneng aja, tapi kayak kalau mau sedih juga nggak bisa sedih-sedih banget karena rasanya tuh semua berjalan dengan cepet banget. Nah, mungkin kalau dokter sendiri apakah pernah merasakan ada di fase itu, atau misalnya kayak udah terbiasa gitu kayak dengan sibuknya jadwal yang tadi dokter bilang dalam sebulan, dan kebetulan kita juga dapat spilan nih kalau misalnya dokter tuh sebulan jadwalnya padat banget, kayak udah biasa gitu kayak memanajemen perasaan dan jadwalnya gitu Dok. Aku kayak masih kayak bingung gitu akan itu. Kalau boleh tahu gimana tuh Dok? Lebih ke ngontrol emosi berarti ya. Iya. Itu tuh penting banget buat kalian ngasih waktu buat diri kalian sih. Dan aku tuh ngerasa pekerjaan aku semuanya berhubungan sama orang. Iya. Dokter berhubungan sama pasien. Betul. Aku as a model berhubungan sama desainer, sama fitter, sama MUA, semuanya. Bukan kayak misalkan aku bikin konten as a content creator, ya udah I make it with myself gitu loh. Kayak berdiri depan kamera, bikin outfit apa segala macam, selesai gitu. Tapi ini aku benar-benar berusaha yang aku harus bisa dengan baik dan benar bertemu sama orang gitu kan. Caraku adalah aku kasih diri aku waktu. Oke. Salah satunya adalah long run. Kita lari sendiri, Yeah. itu kan sambil nyanyi, dengerin lagu apapun, itu tuh sama diri aku gitu. Yeah. Dan di situ aku ngerasain kayak, oh iya lagi bebas banget nih, lagi mau marah, mau apa segala macem. Aku bisa diem, aku bisa mikir kejadian selama seminggu atau beberapa hari itu pada saat itu. Iya. Atau enggak kalaupun misalkan kamu apapun olahraganya, ya itu bisa kamu terapin. Tapi usahain yang sendiri. Misalkan yoga itu kan bareng-bareng ya, kecuali yoga di rumah. Pilates ya itu bareng-bareng. Padel ya semuanya juga bareng-bareng, harus ada teman. Nah aku ngerasa kenapa lari itu cocok sama aku, itu bisa kita ngerasa pas lagi lari sendiri gitu. Karena lari tuh nggak semuanya pada saat race aja kan, tapi ada momen yang kita emang lari sendiri, pengen tahu kemampuan kita sendiri, kita bisa 10 kilo di pace berapa sih, gitu. Kita bisa interval gimana, tempo kita gitu. Jadi mungkin dari lari itu juga kita kayak bisa ngasih space buat diri kita sendiri gitu ya Dok. Jadi kayak menurut aku ya balance kitanya juga tuh nggak cuma dari waktu dan gimana kita nge-manage
jadwal-jadwal kita, tapi kayak kalau dari emosi kita juga nggak balance tuh kayak agak gimana gitu. Betul, dan pastinya harus cari kegiatan, karena semakin kalian sendiri, semakin gak ada kegiatan, semakin pikirannya kemana-mana. Ah ya, Semakin betul. jadi kayak ngerasa, kok yang ini enak ya, kok dia ada gini ya. Jadi makin timbul momen-momen iri sama orang lain atau apapun. Tapi kalau kalian punya kegiatan, ya kalian gak akan berusaha ngelihat keadaan orang lain Oh, gitu. iya, oke. Walaupun awalnya pasti kayak yang tadi kamu bilang, dari masa SMA ke kuliah beda banget. SMA terbiasa sangat-sangat disuapin terus, Iya. sedangkan di sini ya kita harus struggle sendiri, ujian anatomi sendiri, dengan berapa detik itu kita pindah-pindah station sendiri, OSCE semua sendiri, dan yang nggak ada yang bisa kita andelin kan. Jadi ya diri kamu harus belajar buat adaptasi, siapapun harus belajar. Kalau kamu nggak mau adaptasi, pilihannya ya kamu ketinggalan Iya. Oke. sama yang lain. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya dok. Dan tadi aku ada pertanyaan yang terkait kan kita udah di dunia yang super hektik ini. Dan menurut dokter penting gak sih adanya support dari orang-orang terdekat kita, kayak orang tua oke lah pasti nge-support kita, tapi kayak teman atau pacar mungkin kita tuh bener-bener ngerasa butuh support atau kayak aku bisa nih sendiri gitu. Oke, nah kalau aku, karena aku termasuk yang nggak mau depending myself to others, jadi aku ngerasa ya kalau di support oke, kalau nggak ada support, nggak ada support itu juga ya udah it's okay gitu, karena aku lebih ke ngandelin ya diri aku sendiri aja gimana. Jadi nggak kerasa kayak orang lain itu punya tanggung jawab atau responsibilitas untuk diri aku Atas iya gitu. Karena kan ya yang akan sukses aku, yang mau lulus cepat aku, yang mau ujian one shot aku, yang mau nggak hair, mau nilai tertinggi, mau segala macam itu aku. Jadi kenapa harus orang lain ikut, yuk support aku dong please gitu, karena kita jadi memberikan beban. Kalau aku sendiri lebih kayak misalkan support itu plus, aku di angka 0 nih, nggak ada beban dan lain sebagainya ya mending aku ngilangin minus-minus yang ada. Jadi kayak aku berusaha bikin barrier buat diri aku, bikin borderline gitu, dibanding aku berusaha minta support dari orang lain. Jadi yang bisa aku ilangin itu kan yang bisa aku kontrol. Dengan apa? Dengan aku, oh mungkin cara belajar kita beda nih gitu. It's okay, kita nggak belajar bareng. Itu kan salah satu aku menghilangkan minus-minus yang ada gitu. Oh aku kalau di sini ke pressure banget loh sebenarnya ngikutin orang yang tempo ujiannya tuh belajarnya H-2, H-3 gitu. Ya udah kita ilangin minus-minus itu, minus yang lain yang bikin memperlambat kita dalam proses belajar, dalam proses berkembang ya kita hilangin. Contoh paling nyata ya toxic people. Itu yang kita rasa kayaknya nggak bisa deh temenan, dan itu super oke. Mute, block, hide dan lain sebagainya itu super oke. Itu cara kita buat bikin proteksi buat diri kita sendiri. Kalau aku lebih kayak gitu. Jadi aku nggak mau ngandelin orang lain buat please support gue mau disupport harus gini. Ya jangan, karena bukan tanggung jawab siapapun gitu. Termasuk pacar nggak ada tanggung jawab buat mensupport kita kan. Kalau misalkan cara dia mendukung kita itu salah, selain setelah kita omongin, dan kalau masih nggak match ya udah berarti kita emang ternyata nggak cocok nih gitu. Dan kalau memang orang tua, kalau aku lebih ngerasa anak-anak itu terkadang mikirnya mereka tuh udah ngasih banyak banget ke orang tua, menurut aku. Padahal kan kita hidup di dunia sama-sama baru sekali ya. Orang tua baru sekali jadi orang tua, kita pun baru nih jadi anak gitu. Why not kita equal aja gitu. Jadi jangan yang kayak ya udahlah kok ngerasa kayak orang tua ini terlalu nge-pressure atau apapun dan lain sebagainya. Why not kita balik, kita ngasih ke orang tua. Jadi aku ngerasa gini, anak-anak zaman sekarang itu terlalu ngebebanin kita nggak disupport sama orang tua. Kita nggak dikasih ini, nggak dikasih iPhone, nggak dikasih ini, nggak dikasih ini gitu. Sedangkan ya kita semua kan juga baru gitu. Jadi anak, jadi orang tua, jadi siapapun gitu di dunia ini. Why not kita yang belajar juga tahu, kita yang belajar ngasih, kita yang belajar. Oh iya loh, kita ngasih nilai yang tinggi. Abah, misalkan aku manggil Abah ya, Abah, Mah, lihat nih Monik dapat nilai tertinggi gitu. Di situ kan orang tuh kayak ada rasa bangga dan lain sebagainya. Oh mungkin dengan itu, oh anak itu menghargai ya kerja keras orang tua. Karena kalau kita pikir kita dibiayain sebegitunya aja, udah alhamdulillah banget nggak sih dengan SPP yang sekarang dan lain sebagainya gitu. That's why don't push your parents too much. Apalagi dengan kayak Mah yang lain itu disupport loh sama
dengan kalian ada di sini itu dikasih sudah kesempatan di sini sebenarnya udah udah enak, bentuk support iya gitu. gitu Iya, mau support apa benar. lagi gitu. Karena kan supportnya juga setiap orang beda-beda ya, Benar. ngasih kasih sayangnya juga bentuknya beda-beda Gak kan. harus dalam bentuk material Iya. gitu kan. Betul-betul. Oke, ya berarti intinya adalah penting, cuma kita jangan akhirnya kayak bergantung Iya, pada jangan itu, terlalu dan bergantung. kita juga sama ke orang tua, kita juga harus mencoba mengerti kalau misalnya orang tua itu baru pertama kali juga jadi orang tua gitu. Jadi harus equal ya, Dok, gitu. Dan mungkin waktu itu kan dokter sempat ngisi pas kita LKMM. Dan waktu itu dokter mention kalau misalnya dokter tuh sempat cuti dari Koas. dunia perkuliahan, ya dari koas. Nah, gimana caranya waktu itu akhirnya dokter mengumpulkan niat lagi untuk start, untuk maju dan menyelesaikan semua sisa-sisa requirement yang masih ada dalam waktu yang singkat. Dan dengar-dengar dokter tuh waktu itu punya nilai UKMP 2DG-nya yang memuaskan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa nyusul ya. Amin, amin banget. harus Iya. disusul. Kalau aku pada saat itu ngerasa koas itu membosankan, lagi-lagi ya aku orangnya gampang bosan. Iya. Waktu itu pas preklinik bosen apnon, pas koas bosen aku ikut kompetisi Iya. yang disiarkan di TV nasional gitu. Dan akhirnya setelah kompetisi itu aku memang cuti, cuman cutinya jadi kayak lama banget nih, setahun gitu kan, karena satu dan lain hal. Setelah aku masuk, aku ngerasa requirement yang aku belum itu 7 departemen dan itu mayor semua. Prosto, orto, BM, pedo, OM, Oke, konservasi gitu. Itu masih yang kayak bener-bener, lah kok ini jadi kayak banyak banget nih yang belum gitu kan. Pada saat itu pikiran aku cuma aku harus bisa tahu prioritas aku di mana. Karena setelah ikut kompetisi itu, ya namanya ikut kompetisi di TV nasional pasti Iya. namanya lumayan ya. Betul. Dan itu jadi banyak banget job-job segala macam. Tapi akhirnya aku tahu, oh iya, aku tuh punya tanggung jawab loh untuk ke orang tua aku yang dimana aku belum lulus nih, Iya. gitu. Dan menurut aku pada saat itu udah enough banget buat aku di dunia entertain, gitu. That's why akhirnya aku ngerasa ada satu yang harus aku lebih tonjolin. Walaupun itu 51%, 41%, super, it's okay. Tapi setidaknya kalian tahu momen beberapa bulan ke depan itu apa sih yang mau kalian capai, goals apa gitu. Karena kita harus tetap punya tangga prioritas Iya, ya. betul. Dan pada saat itu kuliah di koas maksudnya, menyelesaikan koas itu. Dan kalau ditanya gimana, aku selalu buat schedule aku dengan rinci. Jadi kayak misalkan di sini ada bukti nyatanya yang Oke. di sini ada bukti nyatanya gitu. Dan itu tuh aku bener-bener kayak mikir koas tuh kan kita 8 sampai 12 ya, dan juga 1 sampai 4. Di 8 sampai 12 tuh kalau bisa ada 2-3 kegiatan ya udah. Apa contohnya, nonton DTM juga, aku ada pasien kontrol juga. Jadi ya kita harus bisa masuk-masukin itu. Kayak yang tadi aku bilang, sampai sekarang pun akhirnya kerjaan aku sambil nyala minum air. Aku show JR-nya pagi jam 5, show-nya jam 2 siang. Aku ada apa tuh? Oh pas banget nih, ada booth event, aku booth visit dan lain sebagainya. Ya udah aku masukin jadwal situ. Sama kayak pas koas aku juga kayak gitu. Kita yang harus pintar ngatur jadwal. Apalagi koas kita, ya kita tahu ya, itu integrasi kan. Iya. Jadi kitanya harus bisa tahu kita mau kerja apa. Dan itu pentingnya kayak tadi aku bilang, kita harus bisa meminimalize ketemu orang-orang yang nggak satu visi misi. Iya. Karena apa? Privilege-nya beda, karakternya beda, nggak bisa disamain. Mungkin lah kamu lebih tinggi, kamu dapat pasien prosto banyak, kamu dapat pasien orto gampang, tapi belum tentu kan sama teman kamu gitu. Jadi ya kamu yang harus tahu pasien yang susah itu gimana, cara nyarinya gimana, mau masukin jadwalnya kapan. Tuh. Dan aku tuh selama masuk setelah cuti setahun itu, aku 2 kali aja ikut soka. Oh. Jadi kan kita ujian itu setahun ada 4 soka ya kalau nggak salah, dan belum berubah. Itu aku ikut 2 kali soka. Soka pertama tuh aku 4 departemen, soka selanjutnya itu aku 3 departemen. Oh jadi 1 kali soka itu langsung Banyak banyak departemen. departemen. Ya. Oh, wow. Dan kalau ditanya jadwalnya ya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah jangan bentrok gitu. Jadi kita Sambil berdoa. Iya, sambil berdoa ya. gitu ya. Oke deh, sebelum kita main games nih Dok, aku punya satu pertanyaan terakhir. Ada nggak sih dari Dokter Monique itu tips and trick untuk kita untuk bisa survive di FKG ini? Di FKG aku pengen ngasih
tips and trick in general aja. Kayak kalau dari awal yang tadi kamu sempat mention as influencer, aku tuh INTJ, thinking introvert. Sometimes aku ngerasa aku nggak se-influence itu ke orang lain gitu. Jadi kalau lagi ada kegiatan kayak gini aku suka make it clear aja kalau kayaknya aku nggak se-influencer itu, karena menurut aku influencer tuh bukan dari followers, bukan dari likes, bukan dari views dan lain sebagainya, tapi gimana kalian bisa menginfluence orang lain in a good way, in a positive way. Jadi pada saat orang ngelihat, oh iya loh ada hal yang bisa aku ambil, followers 5.000 tapi kalau ternyata dia bisa share positivity yang orang tuh ngelihat dan merubah habit orang itu, she is an influencer, he is an influencer gitu menurut aku ya. Walaupun beberapa orang bilang udah kok Mon, kan udah gini gitu, tapi sometimes menurut aku mungkin masih banyak achievement lain yang harus aku gapai, harus aku raih buat aku dikenal as influencer gitu. Karena pada saat aku kajian waktu itu alhamdulillah ketemu Kak Sandra Dewi, dan kata beliau, Dewi Sandra maksudnya, Dewi Sandra itu beliau itu sempat dibilang beberapa panggilan yang secara nggak langsung mengarah ke agama gitu kan. Nah beliau menyangka kalau dan merasa bahwa dirinya itu belum layak dipanggil dengan cara kayak gitu karena apa? Responsibilitas kita harus tinggi loh, kita harus tanggung jawab. Kamu dipanggil dokter, kamu bisa nggak menunjukkan bahwa ya diri kamu sedentis? Orang tanya terkait gigi dan lain sebagainya, kamu ngerti. Ini fun fact, pas aku kuliah aku nggak berani nulis di bio Instagram kalau misalnya dentistry, sesimpel dentistry aja aku ngerasa kayak, emang akan lulus? Benar, kayak ada bebannya gitu. Dan itu tuh sampai sekarang. That's why apapun yang aku bicarain atau enggak misalkan background yang aku sampein, aku insya Allah bisa nih pertanggung jawabinnya as a dentist, insya Allah bisa. Dan udah lulus UKMP 2DG ya, jadi harusnya udah diakui gitu. Terus habis itu professional model ya dengan beberapa achievement aku gitu. Misalkan as a public speaker, ya aku dengan beberapa sertifikat public speaking. Dan kalau motivasi buat yang lain pastinya jangan kehilangan momen. Kita tuh kita hidup baru sekali kan, umur 20 sekali, 21 sekali. Betul. Gitu, dan gak akan ada yang keulang. That's why kalau bisa coba, ya coba aja. Karena jangan sampai nanti ada momen nyesel, oh ya kok dulu gak ikut ini ya, kok dulu gak tahu ini ya, kok gak punya temen di sini ya gitu. Dan jangan mulai karena orang lain ikutan. Lari sendiri oke banget gitu. Nanti kan ada komunitas. Dari Instagram kita mungkin kenal orang lain gitu. Belajar sendiri oke banget. Aku KMP juga belajarnya sendiri. Maksudnya seminggu, 7 baru akhirnya oh iya yuk kita ngumpul bareng, terus kita sampai ini apa yang kurang kita tahu atau ada yang punya pemikiran lain gitu. Jadi jangan sampai jadi mahasiswa yang kupu-kupu ya bahasanya. Kuliah pulang. Dan kesuksesan itu nggak kayak misalkan terkenal di sosmed dia sukses banget, enggak. Kalau kalian interestnya emang di dunia kedokteran dan pengen jadi akademisi aja atau pengen berperan di manajemen rumah sakit, it's okay banget gitu. Jadi tolak ukur sukses itu bukan dari platform sosial media kita, bukan dari mana-mana, tapi emang dari kalian udah ngerasa enough belum sama apa yang kalian pengen apa yang pengen kita capai itu kalian udah merasa cukup belum? Kok gue di sini-sini aja gitu. Karena menurut aku ya hidup dengan cuman sekali ini sih prinsip aku. Ya do the best gitu. Do the best. Kayak hidup cuman sekali, masa sih nggak jadi nilai tertinggi? Hidup cuman sekali, masa sih sidang nggak pertama gitu. Itu hal yang kayak ya hidup cuman sekali gitu. Why not? Itu sih prinsip aku ya. Ini terlepas dari selfish dan egois. Kalau pas baiat atau sumpah dokter itu aku pengen speech, itu emang udah kayak aku omong-omongin, aku pengen speech, tapi memang di doa aku tuh di wallpaper handphone, Bismillahirrahmanirrahim, DRG Monica Estetik Bajunaid, lulus UKMP 2DG, batch 1 Januari 2024, nilai tertinggi gitu. Itu tuh emang udah spesifik. Jadi kalau sholat tuh emang udah ada di bawah tuh handphonenya gitu. Tapi sebenarnya bukan nilai tertingginya, aku pengen speechnya. Aku pengen speech, pengen ngungkapin aku sebangga itu punya orang tua kayak orang tua aku gitu. Aku pengen highlight line itu aja sebenarnya, tapi ya nilai tertinggi bonus karena aku mikir kalau nilai tertinggi akan speech gitu. Jadi intinya karena hidup cuma sekali, masa sih kalian kalah terus gitu? Hidup cuma sekali, at least kalian harus menang dalam ekspektasi kalian sendiri. Dan ekspektasi itu nggak ada
perbandingan ya sama orang lain. Kalau ternyata kamu ngerasa kamu suka yoga, baby bakasana tuh kalau kamu bisa udah cukup, itu udah enough gitu. Kamu bisa lari 10 kilo, pace 601 itu udah cukup. Gitu. Sub 1, sub 50 kalau kita lari ya kan. Itu udah cukup. Kamu HM di event-event besar itu udah cukup. Oh, betul banget. Mungkin kalau orang lain ada yang Berlin Marathon, it's okay. Iya, enggak apa-apa. Kalau kita lari di Jakarta enggak apa-apa. Yang penting kita punya achievement sendiri ya. Kalau pelari namanya personal base ya dulu. Kita punya personal base masing-masing. Aku agak nggak ngerti tapi oke. Mungkin siapa tahu abis ini mau ikut lari juga. Iya, nanti kita ajak ya. Iya, benar-benar. Nah gitu tuh Sobat Denkes, kalau kata Dokter Monik, cara survive itu do the best, do your best gitu. Karena hidup cuma sekali. Jadi kita harus coba apa yang kita mau. Apa yang kita mau nih. Betul. Oke deh, karena tadi kayak pembahasannya udah sangat amat berat nih ya. Dan banyak nih. Coba kita relaxing dulu dengan main games. Oke, ini kita main gamesnya kayak this or that gitu, Dok. Dan yang pasti seputar FKG lagi. Iya, benar. Nah, this or that, dokter suka kerja weekend atau weekday? Aduh, aku kerja weekend dan weekdays lagi. Dua-duanya. Mungkin prefer yang mana nih, Dok? Iya, kalau bisa milih. Kalau bisa milih, tergantung kerjaannya. Satu aja, Dok. Satu. Yang emang lebih enak weekend. Gitu, ada juga kerjaan yang kayaknya weekdays cukup gitu. Tapi harus milih ya? Iya, harus milih. Weekend deh, karena aku nyetir dan butuh alasan ya? Butuh alasan nggak? Boleh kalau misalnya weekend, karena aku nyetir dan lebih enak kalau ini ya. Nggak macet ya? Iya, aku soalnya semi pembalap, jadi kayak nggak suka lama-lama gitu. Kalau weekday emang nggak bisa jadi pembalap ya, karena padat. Betul. Oke, lanjut, this or that, pasien anak atau pasien dewasa? Pasien anak sih. Kenapa lebih tuh? Memorable aja ya dengan karakternya mereka masing-masing, walaupun effortnya lebih besar ya. Iya. Buka mulut aja kayak susah tapi challenge kayak gitu yang bikin kita ngerasa sukses loh, bikin mereka mau buka mulut, bikin mau dicabut sampai gitu. perawatan selesai itu tuh kayak pasien anak mau nih gitu. Apa kita punya jiwa keibuan? Ada kepuasan kepuasan sendiri ya, Dok. Dan kebetulan aku kan ngikutin Instagram dokter, kayak dokter tuh sangat dekat gitu kalau misalnya ada dengan pasien anak ya. Oke, lanjut ya, Dok. This or that, scaling atau cabut? Oh, ini udah jelas jawabannya. Scaling. Cabut dong. Cabut dong. Kenapa scaling? Kenapa gitu, Dok? Apa scaling capek nih? Enggak, karena ya dua-duanya nyaman ya, dan akan aku lakukan sepenuh hati gitu. Tapi nyabut itu ada momen yang menyenangkan banget. Oh, mungkin kita BM itu menyenangkan gitu. Kita belum merasakan perasaan kita itu kali agak ya, unexpected ya. Iya, mungkin kita belum merasakan perasaan puas bisa kecabut itu, makanya kayak kita milihnya scaling deh gitu. Oh gitu. Nyabut itu sangat menyenangkan. Justru ini pertanyaan yang aku nggak pakai mikir. Karena jelas cabut itu menyenangkan deh nanti kalau udah koas ya, apalagi gigi 1626 akar 3 terus habis itu kebuka, itu menyenangkan sekali. Nanti karena challenge-nya inget-inget ya, nanti kabarin ke aku pas kalian udah koas. Dokter, ya dok, seru tapi jangan sampai fraktur. Jangan sampai ketinggalan akarnya di dalam. Di masa yang akan datang nanti kita kayak ternyata cabut yang enak tuh kayak gini. Nanti kita langsung inget-inget. Akan aku ingat. This or that, ujian teori atau skills lab? Ujian teori atau skills lab? Skills lab sih, aku suka ngomong. Sama sih aku juga. Kalau kamu suka sebenarnya kayaknya aku kalau ujian lebih suka teori deh, karena kalau skills lab aku agak suka tiba-tiba ngeblank kayak apa nih selanjutnya gitu ya. Kalau teori kan biasanya kita kayak di CBT aja, dia merenung, bisa mikir banget jawabannya itu tuh apa dan lama. Aku sukanya teori sih. Maaf. Kalau skills lab agak bak-bik gitu ya. Betul. Nah, aku nggak suka karena lama. Jadi kayak aduh, ini kok nggak selesai nih. Aku juga sih ujian teori kayak gitu. Iya sih, minusnya adalah bosan ya kalau ujian teori, ngantuk. Apalagi harus nungguin semuanya selesai. Betul banget. Yuk kita mau keluar nih. Aduh, itu aku tuh yang lama biasanya. Aku yang nahan. Dia yang lama dong beneran. Aku yang nahan
orang. Oke, lanjut, this or that, gigi anterior atau posterior? Posterior. Posterior. Mungkin karena akarnya itu ya dokter. Iya, tadi udah di spill duluan ya. Lebih, maksudnya ya kalau ante kan saluran akarnya ya biasa satu, akarnya juga tunggal gitu. Kalau poster tuh banyak bentuk-bentuk Iya, yang iya, lucu, bener-bener, yang bengkok gitu. Ya itu menyenangkannya sih. Bervariatif gitu ya. Iya. Dok, ya. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya this or that, dokter lebih memilih saat-saat preklinik atau klinik? Klinik. Klinik, kenapa tuh? Karena lebih bebas ya. Kalau Oh, preklinik ya. itu kan jadwalnya udah iya, jelas benar-benar. banget. Jadi kayak apalagi pas waktu itu apnon, jadi harus izin karena mau ada penugasan gitu. Nah, tapi kalau udah klinik ya aku yang menentukan Iya. jadwal aku sendiri gitu. Jadi kayak iya dok nggak bisa. Dan itu sebenarnya plus minus sih kalau buat anak-anak yang mungkin agak lazy, pasti kayak ya udahlah karena nggak ada target gitu. Tapi kalau mungkin buat orang lain justru enaknya bisa ngatur jadwal mereka Iya, sebaik mungkin betul, gitu. betul. Jadi klinik sih. Klinik. Koas. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya dokter disuruh memilih bidang prosto atau orto, dokter lebih memilih Prosto atau orto apa ya? atau ada bidang lain yang dokter kepikiran gitu? Jawabannya yang tadi BM, BM. dong. Oh iya, BM. Oke. Tapi kita coba mungkin kalau prosto sama orto kira-kira apa nih dok? Iya, Dok. Justru kalau ada BM pedo aku sama sekali nggak bisa milih ya. Oh, Kalau iya. ada BM pedo. Tapi kalau prosto orto mungkin prosto ya. Prosto, kenapa itu? Padahal dua-duanya sama-sama bikin dokter happy dan yang menggunakan alat tersebut happy ya, karena mengembalikan senyum. Iya. Gitu. Cuman kalau ngeliat senyum dari orang-orang yang udah tua Oh, dan mengembalikan fungsi pengunyahannya, iya. gitu kayak rasanya, ih bapak bisa senyum lagi loh, bisa ganteng lagi, Iya, bisa cantik iya, lagi, betul, gitu. betul, Jadi betul. kayak prosto sih, maaf dokter Ogo. Dokter Dharma ya Maaf Loi. dokter Isni ya, Ini PA aku. Iya. Maaf dokter Isni. Ini tim dokter Dharma. Iya, tim dokter Tim Dharma, dokter Dharma ini. lagi. Oke, aku juga kebetulan kayak orto tuh. Maaf ya dokter Ogo, sekali lagi. Kita lagi skill. Iya, lagi orto jadi kayak struggle Kebetulan banget. dok Ogo PA aku. Iya, PA dokter Ogo nih. Dokter lihat nih dok. Dok, lihat dok, anaknya dok. Oke, yang terakhir, this or that, Oski atau Soka dok? Soka mungkin ya. Oski sama Soka, tapi perbedaannya nggak terlalu signifikan sih. Tapi mungkin lebih ke Soka ya. Oski gedebak-gedebuknya kan dapat banget. Oh Iya, 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 iya. benar. Dengan waktu yang super duper Dengan waktunya itu singkat itu. tapi sebenarnya ya nggak terlalu beda jauh sih kayaknya Oski sama Soka, momentumnya aja. Maksudnya kalau di UKMP Biologi kan obvious Oski ya gitu, kalau kita udah pakai Soka kan. Iya, betul. Jadi paling yang momentumnya aja. Oke, nggak kerasa nih udah dari tadi ya kita ngobrol-ngobrol. Dan aku mau kasih pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih buat adik-adik tingkat yang sekarang nih di tahap klinik dan preklinik nih? Pastinya nikmatin momen. Karena aku selalu mikir preklinik sekali, koas sekali. Kalau punya something lebih bisa sekolah lagi. Tapi kalau enggak ya udah nikmatin momen prekliniknya, nikmatin momen kliniknya gitu. Kayak jangan sampai nggak enjoy dan akhirnya kalian ya udah pengen ngejar lulusnya aja. Aku nggak tahu ini bisa jadi motivasi atau enggak. Dulu tuh aku suka cari pasien yang challenging gitu, kayak misalkan kayak tadi aku punya pasien banyak yang radix semua gitu. Ya aku kayak ngerasa kalau aku nyabut radix doang aku bisa apa? Jadi kayak siapa nih yang mau cabut radix? Aku bilang gitu. Terus ya udah akhirnya cari tukeran lagi. Jadi aku bisa nyabut yang mahkota. Jadi aku udah tahu nih feel-nya nyabut yang mahkota gimana, yang ada gigo yang gimana. Ini buat kakak-kakak yang mungkin adik-adik, maksudnya adik-adik ya, kakak-kakak siapapun lah yang ada di klinik ya, yang lagi koas kayak gitu. Jadi momen koas itu nggak akan keulang. Kalau kalian ngerasa pengen cepet selesai, walaupun ini klise banget ya, kalau yang nonton pasti kayak ya kita pengen secepatnya lulus gitu. Tapi setelah kalian lulus tuh nggak ada yang mensupervisi kalian. Itu harus kalian ingat. Kalian bener-bener kamu kerja sendiri loh. Kamu nentuin diagnosis itu sendiri. Serap ilmunya, ilmu dosen-dosen kita yang pintar-pintar banget itu, masya Allah. Ya udah kita serap gitu. Dok, boleh ikut nggak jadi asisten gitu, biar ngerti. Oh, at least operasi cleft palate tuh kayak gini loh. Kita pernah asistensiin. Kita tahu kalau case-case klasifikasi Kennedy kelas berapa. Kita tuh ngerti gitu. Dok, boleh nggak sih ngerjain kayak gini? Misalkan kamu udah ngerjain operkulektomi. Ya kamu jangan jadi asisten operkulektomi juga. Kamu nggak akan dapat
ilmu yang lebih, Iya. kamu jadi asisten gingivektomi atau crown lightening yang kayak gitu. Maksud aku kita koas nikmatin momennya, sama kayak preklinik juga, karena nggak bisa yaudahlah nanti aja belajar pas koas gitu. Enggak iya. gitu, jangan. Itu kesalahan berpikir Itu ya. kesalahan berpikir, yaudahlah sekarang yang penting lulus, pas lulus kita masih bisa belajar, sebelum pasien masih bisa nih baca apa dulu. Nggak gitu, pas kita ketemu pasien tuh udah ready, Iya. udah ready to work gitu. Dan justru profesionalitas kita tuh dicoba awalnya tuh ya dari koas. Walaupun masih ada internship ya, cuman ya balik lagi, internship itu jangan sampai bawa malu nama universitas gitu. Requirement BM tuh 30 ya cabutnya pas zaman aku, 23 poste 7 ante. Ya mungkin karena keunggulannya di sana, jadi anak-anak YRC bisa nih Jago nyambut iya. gitu dan lain sebagainya. Makanya kita manfaatin momen-momen kayak gitu. Oh mungkin di YRC boleh ngerjain ini, boleh ngerjain ini, kita manfaatin. Yang penting sesuai SKDGI ya. Iya. Oke, wow. Sangat insightful ya Sobat Denkes. Keren banget. Seru banget. Gak kerasa udah hampir kayak setengah jam lebih nih kita Betul. ngobrol-ngobrol, dan banyak banget yang kita dapat nih dari podcast kali ini. Terima kasih banyak ya dokter atas sharingnya yang telah diberikan kepada kita. Betul. Terima kasih banyak Dokter Moni. Iya, karena banyak banget nih yang masukan-masukan nih yang kita dapat untuk menjalani kehidupan ini juga. Iya, bahkan pertanyaan pribadiku pun ikut terjawab oleh dokter. Oke, gitu. kalau aku mau nanya balik terakhir, Oke. Wah, Oke, deg-degan nih. iya. gak tiba-tiba aku nanya apa ya? Apa rumus Bolton? Enggak ya? Baru banget lagi dia. Baru belajar orgo gimana nih dok? Baru belajar orto kemarin. Enggak, pertanyaan aku lebih kayak what you get from today. Ketemu aku, apa yang bisa kalian maksudnya bener-bener kayak insight apa sih, kayak oh iya ternyata kita harus gini loh. Karena nggak mungkin dong ngobrol setengah jam lebih tapi nggak ada. Gak ada. Oke. Naki mau jawab dulu mungkin? Mungkin kamu dulu aja. Oh, oke. Naki bebas sih. Oke. Sweet aja nggak sih? Boleh silakan sweet. Oke, mungkin kalau dari aku tadi yang mungkin aku dapat dari pertanyaan yang aku ajukan tadi ke dokter, kayak kalau misalnya dunia tuh lagi terasa cepet banget dan kita lagi nggak bisa merasakan apa yang lagi kita rasain, nggak apa-apa banget buat take time gitu, ambil stop dulu, ambil space dulu untuk diri sendiri, rasain emosinya segala macam, terus jadi sangat termotivasi untuk do our best gitu, karena benar kata dokter, kayak kalau misalnya kita nungguin orang itu tuh nggak bakal selesai gitu. Kita mau banget jadi yang pertama, mau banget jadi yang selesai duluan gitu. Dan kalau misalnya kita setunggu-tungguan dan kita tidak melakukan apa yang terbaik gitu, kayaknya bakal mungkin di kemudian hari akan menyesal gitu ya. Dan juga kayak tadi dokter juga sempat mention kayak kalau misalnya kita tuh ngelakuin yang terbaik, tapi kalau misalnya kita merasa kita udah enough, udah cukup gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, sama satu lagi terakhir, banyak nih aku dapatnya. Kayak kalau misalnya support gitu, kita boleh minta support dari orang, tapi kita jangan terlalu bergantung kepada orang lain gitu. Kayak gitu sih mungkin kalau dari aku. Makasih udah diingat. Kalau dari aku tadi beberapa udah diperwakilan sama Konita dan juga memvalidasi, menurut aku agak memvalidasi apa yang aku lakuin sekarang juga, karena aku juga lumayan kayak aku masuk FKG, terus kita juga mungkin hobinya sama ya Kak. Ya Dok, mohon maaf. Ya Dok ya, kayak aku juga suka lari, dan lari itu juga salah satu pelarian aku, kayak merefresh diri gitu. Kayak bosen nih ngapain, ya udah kita lari menenangkan pikiran, menurut aku kayak gitu. Terus juga dari time management waktu, apa yang kita harus coba gitu, itu menurut aku oke banget sih, kayak memvalidasi nih apa yang selama ini tuh aku lakuin, kayak ternyata nggak aku doang kayak gini, ternyata apa yang aku lakuin ini tuh nggak salah kok gitu. Ada kok orang yang kayak maksudnya kita tuh mempunyai visi yang bentukannya tuh hampir mirip gitu, ternyata orang-orang juga punya kayak potensi yang banyak dan banyak mencoba juga gitu. Betul. Bagus banget.
Semoga Terima kasih bermanfaat. Terima kasih banyak ya, Amin, dokter. sangat amat bermanfaat. Apalagi kalau misalnya Sobat Denkes nih benar-benar dengerin dari awal sampai akhir dan benar-benar diserap. Sangat amat insightful ya. Iya. Naki pastinya. Nanti free tanya jawab kalau dengerin dari awal sampai akhir. Oke. Nah itu dia, kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut bisa langsung DM ke Instagramnya Dok Munik. Mungkin kalau lagi santai Dok Munik bisa menjawab pertanyaannya gitu. Boleh banget. Apapun aku jawab. Mau Oke. konsul, mau rumus Bolton apa dok? Oke, terima kasih banyak Sobat Denkes yang udah mantengin terus nih dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak kepada Dokter Monik atas sharingnya yang telah diberikan. Dan banyak banget nih insight yang kita dapat. Oke, karena waktunya sudah habis, saya Nakita. Dan saya Konita. Sampai jumpa di episode Denkes selanjutnya. Bye. Dadah.